Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat bertemu dalam dialog virtual pada Jumat 5 Juni 2020 dengan tema Menakar Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Tengah Pandemi COVID-19. Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Bantul, Bapak Didik Djoko Nugroho, yang kami hormati para narasumber acara kita pada hari ini, Bapak Arief Widayanto selaku anggota KPU Kabupaten Bantul, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, yang nanti akan memaparkan bagaimana kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19 dilihat dari teknis penyelenggaraan. Untuk kualitas pengawasan akan dipaparkan oleh Ibu Harlina selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, sedangkan untuk aspek tinjauan kajian politik dan kepemiluan akan dipaparkan oleh Bapak Abdul Ghafar Karim. Beliau adalah dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM yang minat riset pribadinya adalah politik dan agama, tetapi juga mendalami tema politik kepemiluan. Perhatiannya pada isu kepemiluan diwujudkan dalam upaya bersama sejumlah universitas untuk mengembangkan pendidikan tata kelola pemilu di Indonesia bekerjasama dengan KPU RI. Yang kami hormati para peserta dialog pada hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, selamat datang dan selamat bergabung. Rundown acara pada dialog hari ini adalah pertama pembukaan, kemudian kata pengantar dari Ketua KPU Kabupaten Bantul, berikutnya pemaparan materi oleh para narasumber, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab, berikutnya closing statement dari masing-masing narasumber dan penutup. Sebelum kita memasuki acara inti, terlebih dahulu kami akan sampaikan tata tertib dalam dialog kali ini. 1. Dialog diselenggarakan melalui aplikasi Zoom dimulai pada pukul 2 siang, selesai paling lambat pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Jumlah peserta maksimal 100 orang. Peserta diskusi adalah peserta yang terundang dan masyarakat umum yang mendaftar. Selama paparan dari narasumber, mikrofon peserta harap dimatikan atau di-mute. Peserta dilarang untuk menekan tombol presentasi atau present now yang ada di sudut kanan. Tombol ini hanya difungsikan untuk operator. Kesempatan bagi peserta untuk merespon ada pada sesi tanya jawab dan moderator yang akan mempersilakan. Ketika akan merespon, peserta diharapkan untuk melakukan chat terlebih dahulu dengan menuliskan nama dan dari unsur apa serta menuliskan pertanyaan di chat selama narasumber melakukan presentasi. Moderator akan memberikan waktu menyampaikan pertanyaan secara langsung saat sesi tanya jawab. Oke, memasuki acara berikutnya adalah kata pengantar dari Ketua KPU Kabupaten Bantul. Kepada Bapak Didik Djoko Nugroho, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ayu sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota KPU Kabupaten Bantul, yang kami hormati Bapak Kapolres Bantul, yang kami hormati Bapak Dandim 0729 Bantul, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas terkait dari beberapa Kepala Dinas saya lihat hadir di sini, dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil, dari Kesbang, dan beberapa dinas. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan partai politik, saya lihat sudah hadir, ada beberapa pengurus dan pimpinan partai politik, terima kasih sudah bergabung. Yang saya hormati para narasumber, Mas Ghafar, Pak Ghafar, dan Bu Herlina, serta Pak Arief yang sudah berkenan hadir dalam diskusi ini. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta dialog virtual dan tentu teman-teman media yang kami banggakan. Pertama tentu kami mengajak kita semua untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dalam diskusi online, dialog virtual untuk yang kedua kalinya yang dilaksanakan oleh KPU Bantul. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dialog virtual ini merupakan seri kedua atau untuk sementara ini bagian akhir dari yang kita laksanakan sebelum memasuki tahapan pemilihan. Di dialog virtual minggu yang lalu, kita sudah membahas berkaitan dengan perspektif atau sudut pandang kesiapan penyelenggaraan, baik dari perspektif penyelenggara, KPU Bawaslu Bantul, maupun dari sisi pemerintah daerah sebagai unsur atau pihak yang nanti akan memberikan support berkaitan dengan kelancaran pemilihan kepala daerah di Bantul. Nah, diskusi virtual yang kedua hari ini, kita akan lebih mendalam lagi, Bapak Ibu sekalian. Kita KPU Bantul akan melihat atau dialog ini nanti akan melihat dari sudut pandang kualitas penyelenggaraan. Kalau diskusi yang minggu yang lalu berkaitan dengan proseduralnya, gitu ya, kesiapan penyelenggaraannya, maka kita di diskusi yang kedua ini akan melihat dari sisi kualitas penyelenggaraannya atau sisi substansialnya. Nah, kita berharap Bapak Ibu sekalian, meskipun pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul tahun 2020 ini seperti kita ketahui bersama dilaksanakan tanggal 9 Desember tahun 2020 dan saat ini bangsa kita termasuk di Bantul juga sedang berjuang untuk kemudian mengendalikan wabah COVID-19, tentu kita sama-sama berjuang untuk kemudian melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul ini dengan sukses, baik sukses prosedural maupun sukses substansial. Sehingga dialog ini atau diskusi virtual pada siang hari ini cukup penting bagi kita semua, baik bagi penyelenggara maupun bagi peserta, untuk sama-sama memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul 2020 ini kita harus sama-sama memastikan bisa berjalan dengan lancar dan berkualitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita berupaya maksimal karena dalam sejarah penyelenggaraan pilkada kita juga baru menyelenggarakan pemilihan bupati dalam kondisi COVID itu baru saat tahun ini, sehingga ini adalah tantangan besar bagi kita semua, bagi masyarakat Bantul, sehingga sumbang saran Bapak Ibu sekalian dalam dialog ini nanti tentu akan kita tunggu respon dari Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita menghadirkan 3 pemateri, tadi sudah disampaikan oleh moderator, kita berupaya untuk kemudian 3 pemateri ini memberikan perspektif yang komprehensif ya, dari unsur KPU ada, dari unsur Bawaslu ada, dan dari unsur akademisi, dalam hal ini Pak Gafar dari UGM, terima kasih Pak Gafar, ini nanti juga akan memberikan perspektif dari akademisi, termasuk beliau juga banyak memberikan perhatian-perhatian terhadap kepemiluan di Indonesia. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian dari kami bahwa dinamika persiapan pemilihan kepala daerah ini sangat dinamis ya, karena tinggal 10 hari lagi, hari ini kita tanggal 5 Juni dan tahapan pemilihan kepala daerah akan dilanjutkan di tanggal 15 Juni. Artinya tinggal ada waktu 10 hari dan cukup dinamis. Tadi pagi kami KPU 270 daerah itu diundang secara virtual juga oleh Mendagri untuk kemudian bersama-sama melihat kesiapan di 270 daerah. Kemudian tanggal 3 Juni kemarin Komisi 2 juga mengundang Bawaslu RI dan KPU RI untuk kemudian melihat kesiapan dari sisi teknis maupun dari sisi anggaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir tentu persiapan atau dinamika persiapan pemilihan kepala daerah, terutama untuk di Bantul ini tentu akan sangat dinamis dan kesuksesannya sekali lagi bukan hanya tergantung dari penyelenggara pemilu saja, bukan hanya tergantung dari KPU dan Bawaslu, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama teman-teman dari partai politik dan Bapak Ibu dari unsur pihak terkait, dari kepolisian, dari TNI maupun dari pemerintah daerah dan teman-teman ormas maupun organisasi kepemudaan dan juga media. Saya kira itu pengantar dari saya.
Selamat mengikuti dialog virtual dengan tema menakar kualitas penyelenggaraan pemilihan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Didi Joko Nugroho atas pengantar yang diberikan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19 menjadi sesuatu yang baru dalam sejarah pemilihan di Indonesia. Ada norma-norma yang tidak lazim yang harus dipatuhi selama tahapan pemilihan. Sehingga dari hal ini kita menakar bagaimana kualitas dari proses penyelenggaraan pemilihan. Jika kita harus melaksanakan dalam situasi COVID-19 ini, dan tahapan pemilihan akan dimulai pada 15 Juni mendatang. Oleh sebab itu, kita akan memulai dialog pada hari ini dengan pemaparan bagaimana kualitas pemilihan dilihat dari teknis penyelenggaraan dalam situasi merebaknya pandemi COVID-19. Kepada Bapak Arief Hidayanto dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Tentu dari sekitar 100 orang yang hadir di siang kali ini, tidak bisa satu dan satu persatu. Terakhir ini ada yang absen, ada Pak Bub juga hadir. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita masih bisa diberikan waktu untuk bisa saling sharing, untuk bisa saling memberikan informasi dan juga memberikan keterangan sebenarnya posisi kita saat ini apakah benar-benar siap untuk melaksanakan pemilihan di tahun 2020 ataukah tidak. Nah, terkait dengan hal itu tentu tema yang sangat berat disodorkan ke saya dan saya agak sulit karena dari kurang lebih 15 tahun saya jadi penyelenggara pemilu, posisi penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi itu belum pernah saya alami. Tapi paling tidak kita harus melihat bahwasanya untuk menakar itu perlu sebuah alat ukur, perlu sebuah parameter untuk bisa menentukan apakah nanti pemilihan yang akan kita laksanakan ini benar-benar berkualitas ataukah tidak. Pada saat ini regulasi yang ada paling tidak ada 2 untuk menyelenggarakan pemilihan di tahun 2020. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang kedua adalah Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi perubahan ketiga. Tentu dengan 2 peraturan ini belum cukup untuk bisa melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul. Perlu ada peraturan-peraturan yang lebih teknis, peraturan-peraturan yang lebih operasional. Peraturan-peraturan itu baik peraturan yang berwujud peraturan KPU, peraturan Bawaslu, maupun peraturan DKPP. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini jelas nanti akan ada pergeseran tata cara, ada pergeseran mekanisme dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, ada metode yang berbeda dari rekapitulasi dan juga tahapan-tahapan yang lainnya. Kalau kita melihat dari sisi regulasi tersebut, tentu secara umum kita akan bisa melihat sebenarnya parameter pemilihan yang berkualitas itu seperti apa. Di situ saya mengutip dari yang menjadi pendapat Wahyudi Kumorotomo, ada paling tidak 5 hal ketika pemilihan ini dianggap berkualitas, pemilihan atau pemilu. Yang pertama, pemilu ini harus demokratis. Ada persaingan sehat antar peserta pemilu. Demokratis yang berarti juga jujur, adil, dan juga aman. Yang kedua, tercipta infrastruktur politik yang kuat dan berkualitas. Artinya nanti siapapun yang terpilih
ini memiliki kekuatan politik yang cukup kuat dan juga memiliki kualitas kandidasi pemimpin yang ada. Yang ketiga, adanya derajat keterwakilan yang optimal. Diharapkan kemenangan ataupun calon yang terpilih ini ada dukungan yang merata di semua wilayah. Yang keempat, ini menyeluruh dan tuntas. Peraturan yang jelas tanpa intervensi pemerintah ataupun pihak-pihak tertentu. Dan yang kelima, seharusnya proses pemilihan atau pemilu ini sifatnya praktis, tidak rumit, dan mudah dilaksanakan. Ini beberapa di antara parameter pemilihan yang berkualitas, meski tentu saja ada beberapa parameter yang lain yang tentu bisa kita lihat. Selanjutnya adalah bagaimana kita mewujudkan pemilihan yang berkualitas dari sisi penyelenggara. Pertama adalah peraturan yang jelas. Pada saat ini, kalau boleh jujur, ya ini belum siap. Penyelenggara pemilu sampai dengan hari ini belum siap untuk menyajikan peraturan turunan, baik itu dari Perpu nomor 2 tahun 2020 maupun UU nomor 10 tahun 2016. Tentu sebelum adanya peraturan KPU tentang jadwal, tahapan, dan program yang dikeluarkan, KPU tidak akan bisa memulai penyelenggaraan yang ada. Serta nanti harus disusul dengan peraturan-peraturan KPU yang lainnya. Dengan itu ada peraturan KPU tentang pencalonan, pemutakhiran data pemilih, standar kebutuhan logistik, pemungutan dan penghitungan suara, sampai dengan nanti penetapan hasil pemilihan. Nah, peraturan ini seiring dengan berjalannya waktu tentu harus diadakan atau ditetapkan memenuhi kriteria yang termuat dalam undang-undang maupun juga memperhatikan kondisi situasi di saat pandemi saat ini. Tentu ini menjadi PR bagi pembuat regulasi, baik itu KPU maupun Komisi 2 yang nantinya akan membahas peraturan KPU secara detail. Dan sebelum tahapan lanjutan ini dilaksanakan, telah dimulai beberapa hal persiapan tentang penyusunan peraturan tersebut. Ya, kita harapkan sebelum 10 hari ke depan, tentu peraturan-peraturan ini sudah banyak yang muncul sebagai dasar pijakan operasional untuk menjalankan pemilihan di tahun 2020. Yang kedua adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, maka tanpa intervensi pemerintah ataupun pihak tertentu, penyelenggara pemilu, baik itu dari KPU, dari Bawaslu, maupun DKPP ini harus berintegritas. KPU, Bawaslu, dan DKPP tidak boleh terintervensi dan harus benar-benar mandiri. Dari situ tentu nanti kita akan bisa melihat bahwa ketika memang KPU ini betul-betul mandiri dan berintegritas, maka yang muncul adalah sebuah kepercayaan publik. Dari kepercayaan publik inilah nanti hasil pemilu itu bisa dipertanggungjawabkan dan hasil pemilunya akan baik. Yang ketiga, pemilihan ini nanti juga diharapkan mudah, praktis, tidak rumit, dan mudah dilaksanakan. Di undang-undang kita, di Undang-Undang 10 masih mengamanatkan bahwa pemilihan ini dengan menggunakan tanda coblos, dengan mencoblos, belum menggunakan metode yang lainnya. Tentu proses ini yang harus tetap dilakukan. Hanya saja di beberapa tahapan tentu akan berubah. Misalnya di pemutakhiran data pemilih tentu akan nanti ada perubahan. Kemudian di rekapitulasi akan ada perubahan dan seterusnya. Namun dengan adanya perubahan-perubahan itu diharapkan proses tahapan ini tetap dijalankan dengan mudah, dengan simpel,
baik itu oleh pemilih, penyelenggara maupun oleh peserta pemilu. Jadi jangan sampai nanti di proses pencalonan calon bupati wakil bupati merasa dibuat rumit dengan adanya aturan yang ada, dengan adanya syarat-syarat yang itu harus ada standar yang harus dipenuhi, bahwa meskipun praktis tidak rumit dan mudah dilaksanakan, namun standar dari syarat-syarat pencalonan, syarat-syarat calon ini harus terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan yang berkualitas, maka haruslah aman. Posisi pandemi COVID-19 ini harus ada jaminan keamanan bagi penyelenggara, keamanan bagi peserta pemilihan, dan juga keamanan bagi pemilih. Jadi, meskipun dalam situasi wabah yang menjangkit di seluruh dunia, tentu dalam upaya melaksanakan pemilihan ini, upaya untuk menyelamatkan dari wabah ini harus dipastikan benar terjamin. Harus ada di penyelenggara dan keselamatan juga harus ada di pemilih. Jangan sampai proses pemilihan yang jujur dan adil ini dicederai dengan adanya korban dari baik itu pemilih, peserta ataupun penyelenggara pemilihan itu sendiri. Selanjutnya adalah mewujudkan penyelenggaraan dari sisi penyelenggara, bahwa kita perlu persiapan melanjutkan tahapan pemilihan. Proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul ini sudah kita mulai di akhir tahun 2019. Namun di bulan Maret kemudian dihentikan karena adanya pandemi COVID-19 ini, dan posisi saat ini kita tidak akan melaksanakan dari nol lagi, tetapi akan melanjutkan tahapan, di mana kelanjutan tahapan ini nanti adalah tahapan persiapan. Nah, ke depan, ketika nanti ini dimulai lagi tahapan yang baru, maka ini tahapan bukan dari nol, tapi tahapannya adalah untuk melanjutkan tahap yang kemarin sudah kita tunda. Di antaranya adalah syarat dukungan calon perseorangan yang belum selesai. Kemudian pemutakhiran data pemilih dan yang lainnya. Maka dari sini tentu nanti akan kita lanjutkan tahapan-tahapan itu, termasuk melanjutkan tahapan yang belum selesai, persiapan pemungutan suara dan yang lainnya. Kemudian melanjutkan ini tentu akan ada perubahan tata cara dan mekanisme. Perubahan tata cara dan mekanisme ini tentu akan memiliki dampak berubahnya situasi penyelenggaraan yang mungkin di luar kebiasaan yang sudah kita lalui. Pertama, ada perubahan jumlah maksimal pemilih, di mana pada saat rapat dengar pendapat antara Komisi 2 dan KPU serta penyelenggara pemilu yang lain kemarin, mengamanahkan adanya perubahan maksimal pemilih di setiap TPS dari yang sebelumnya 800 menjadi 500. Tentu ini juga akan berubah di Bantul. Kemudian adanya penyesuaian anggaran di masa COVID-19 ini. Perubahan anggaran kenapa? Karena penyelenggara, peserta maupun juga pemilih ini perlu alat pelindung diri. Yang perlu nanti juga ada sebuah protokol kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan baik itu penyelenggara, pemilih maupun juga peserta. Perubahan teknis di penyelenggaraan antara lain adanya BIMTEK yang seharusnya dilakukan secara tatap muka nanti akan berubah menjadi BIMTEK yang virtual. Kemudian ada alat pelindung diri sesuai dengan standar tahapan masing-masing. Di tahapan pemutakhiran data pemilih akan berbeda dengan di tahapan pencalonan. Bisa jadi pada saat ini nanti ketika ID menetapkan kriteria syarat sehat,
bisa saja akan bertambah kriterianya. Dari yang dulu misalnya tidak ada unsur pemeriksaan COVID-19 bisa jadi ada. Nanti tergantung dari keputusan baik itu ID maupun lembaga kesehatan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, penyelenggara pemilu memang harus siap melayani pemilih dalam kondisi pandemi. Kita belum bisa membayangkan bagaimana melayani pemilih di rumah sakit, apalagi di rumah sakit lapangan yang di sana adalah adanya orang yang sakit COVID-19. Atau nanti ketika misalnya pada saat coklit, kebetulan di salah satu rumah ini ada PDP ataupun ODP. Kondisi seperti ini semua peserta harus semua penyelenggara harus siap untuk melaksanakan. Tata cara melaksanakan tentu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Perlu sebuah kehati-hatian untuk bisa menjamin sebuah keamanan yang ada. Namun yang jelas, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita dilarang untuk meninggalkan asas luber dan juga jurdil. Sehingga meskipun adanya situasi wabah yang belum selesai, dan kita belum tahu kapan akan selesainya ini tidak kita takuti, tetapi kita wajib berhati-hati dan wajib kita untuk memproteksi diri agar itu aman. Saya rasa pengalaman pemilu 2019, adanya beberapa korban yang sakit dan meninggal, ini cukup menjadi pelajaran yang berharga bagi penyelenggara pemilu. Maka setidaknya bagi penyelenggara pemilu dan juga pemerintah ini perlu kehati-hatian dan juga menyiapkan peralatan yang dibutuhkan agar penyelenggara ini aman, pemilih ini aman, peserta juga aman. Dari sinilah yang perlu kita ketahui. Kemudian hal yang perlu kita sampaikan adalah ada dua hal apabila pemilihan berkualitas itu akan tercapai. Pertama adalah pelaksanaan tahapan di mana sejak persiapan, sejak penyusunan anggaran, pembuatan regulasi, dan juga sosialisasi, kemudian pelaksanaan sampai dengan pelaporan ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, tidak boleh melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak boleh melanggar Perpu Nomor 2 Tahun 2020, serta peraturan-peraturan turunannya, baik itu yang ada di PKPU, peraturan KPU, baik itu yang ada di peraturan Bawaslu, dan juga yang ada di peraturan di KPP. Kemudian, yang kedua adalah penyelenggara, peserta, dan juga pemilih ini terjamin aman. Harus ada protokol kesehatan yang ketat dalam melaksanakan tahapan pemilihan meski situasi pandemi COVID-19 ini sedang berjalan. Jadi jangan sampai adanya pandemi ini menghilangkan aspek luber dan jurdil, menghilangkan pelaksanaan yang sesuai dengan regulasi. Tetap yang namanya pelaksanaan yang berkualitas ini harus berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian yang kedua, harus aman. Keamanan tadi harus dijamin betul-betul sehingga meskipun nanti proses ini kita laksanakan pada saat situasi COVID-19, tentu kita akan memiliki calon-calon pemimpin, calon-calon bupati dan wakil bupati dengan kandidasi yang baik, berkualitas, dan juga terpercaya bagi masyarakat Bantul. Demikian pengantar yang bisa kita sampaikan. Nanti bisa kita perdalam lewat diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Pak Arief. Berikutnya adalah pemaparan mengenai bagaimana pengawasan pemilihan di tengah pandemi COVID-19 dan apa saja tantangannya. Kepada Ibu Herlina, kami persilakan.
Terima kasih Mbak Ayu sebagai moderator. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diskusi virtual pada siang menjelang sore hari ini. Pada kesempatan kali ini Bawaslu Kabupaten Bantul akan menyampaikan terkait dengan menakar kualitas penyelenggaraan pemilihan Bupati, Wakil Bupati 2020 di masa pandemi saat ini. Tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arief dari kacamata KPU sebagai pelaksana teknis ada yang hampir sama dengan apa yang menjadi parameter dari Bawaslu, tapi ada yang kemungkinan belum masuk kalau kita bicara dari sisi bagaimana Bawaslu menakar kualitas terkait dengan pemilihan di masa pandemi ini. Karena untuk dari sisi Bawaslu, kita tentunya melakukan tugas-tugas pengawasan, di mana pengawasan pemilihan di masa pandemi ini tentunya membutuhkan suatu persiapan pengawasan tersendiri dan juga penerapan pengawasan yang berbeda antara tidak ada masa pandemi dan adanya pandemi COVID-19 ini. Baik, kami akan mulai dengan menampilkan apa yang menjadi dasar hukum dari pengawas pemilu dalam melakukan tugas pengawasan di masa pandemik maupun kemarin pada saat tahapan pengawasan itu ditunda. Karena mengapa kita menyampaikan terkait dengan dasar hukum ini, supaya subjek pengawasan itu memahami bahwa Bawaslu itu melakukan pengawasan tidak hanya pada saat tahapan dilanjutkan. Karena seperti kita ketahui, tahapan yang kemarin itu bukan tahapan dihentikan tapi dilanjutkan. Nah, ada jeda waktu di mana peran Bawaslu ini diinstruksikan oleh Bawaslu RI untuk bagaimana tetap melakukan pengawalan dari sisi pengawasan di saat tahapan ini dihentikan. Salah satu tugas pengawasan yang kemarin tahapan dihentikan adalah kita memastikan bahwa KPU apabila sudah ada suatu keputusan bahwa tahapan dihentikan, maka tidak ada kegiatan atau aktivitas tahapan. Itu yang menjadi tugas kami pada saat jeda tahapan yang ditunda. Kemudian karena adanya dinamika pandemi COVID-19 ini dan dengan dilakukan suatu pendampingan terhadap apa yang menjadi tugas pencegahan dari Bawaslu, di mana pasal 71 ini mengatur tentang subjek dalam hal ini adalah bupati atau wakil bupati dan juga petahana. Maka di situ kita diminta oleh Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dan program bantuan COVID-19 yang mungkin itu disalahgunakan sebagai politisasi. Ini yang kemudian mengapa kita menampilkan berapa peraturan yang digunakan oleh Bawaslu, baik kalau itu sudah tahapan dilanjutkan atau kemarin tahapan ditunda. Untuk dasar hukumnya tentunya yang pertama kita menggunakan Undang-Undang 7 2017. Mengapa Undang-Undang 7 2017 tetap masih kita gunakan? Karena nanti berkaitan dengan putusan MK, di mana frasa dari Panwas itu dimaknai adalah Bawaslu di Undang-Undang 7 2017, sehingga hal seperti ini sudah tidak menjadi debatable. Kalau Bawaslu nanti akan mengawasi terkait dengan pengawasan pemilihan. Kemudian yang berikutnya Undang-Undang 10 2016 yaitu Undang-Undang Pemilihan dan juga Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 2020 ini tentang pemilihan kepala daerah perubahan ketiga. Kemudian juga Perbawaslu Nomor 13 tahun 2017 ini tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi. Kemudian Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 tentang penanganan laporan dan temuan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah. Kemudian juga Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Kemudian juga Peraturan Bawaslu
terkait dengan sentra Gakumdu, dan ini juga peraturan yang bersama-sama dengan peraturan Kapolri dan juga peraturan Kajari. Kemudian juga terkait dengan keputusan KPU yang tentang penundaan, kemudian juga SE Bawaslu. SE Bawaslu ini ada beberapa SE yang kita jadikan dasar, termasuk salah satunya adalah SE nomor 266 terkait dengan SE untuk pencegahan tindakan pelanggaran meskipun itu di masa tahapan yang ditunda. Kemudian juga SE yang lain yaitu tentang pengawasan netralitas ASN dan juga pihak-pihak yang diatur netralitasnya, dan juga terkait dengan pengawasan tentang penundaan pilkada dalam upaya pencegahan COVID-19, termasuk juga terkait dengan pengawasan penyalahgunaan program dan kewenangan. Kita akan melanjutkan terkait dengan apa yang menjadi tantangan kita di saat kita bicara pelaksanaan pemilihan ini dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan pemilu maupun pemilihan tidak masa pandemi pun kita mempunyai tantangan yang satu ini, yaitu trust, kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan maupun pemilu. Terutama ini adalah pertaruhan dari kepercayaan penyelenggara pemilu terutama. Dan juga kalau kita bicara secara lebih luas, di samping penyelenggara pemilu ini juga nanti menyangkut terkait dengan pihak-pihak terkait yang seharusnya juga ikut mensukseskan terkait dengan adanya pemilihan yang berintegritas. Ini adalah pertaruhan betul, karena ini dilakukan pada masa pandemi, di mana masa pandemi ini dinamika yang nanti akan kita dapatkan dari suatu peristiwa itu akan banyak sekali. Yang kemarin pada saat pemilihan atau pemilu tanpa ada pandemi, maka nanti potensi-potensi ini mungkin akan lebih banyak muncul kalau ini ada pandemi. Kemudian juga terkait dengan tantangan tentang teknis pelaksanaan pemilihan, yang tadi sebagian juga sudah disampaikan oleh Pak Arief secara panjang lebar. Terkait dengan teknis pelaksanaan pemilihan ini seperti apa, tentunya kita hampir sama dalam memaknai terkait siapkah kita terhadap teknis pelaksanaan pemilihan ini. Kemudian kita akan lanjut terkait dengan penerapan terhadap tugas, kewenangan, dan kewajiban pengawas pemilu pada masa pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui, secara garis besar, kalau kita rangkum, di Undang-Undang 7 2017 dan juga Undang-Undang 10 2016, ini tugas dari pengawas pemilu, khusus untuk pengawasan pemilihan, maka diamanah untuk melakukan tugas-tugas pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa. Ada 4 tugas pokok yang ini kita harus lakukan, dengan nanti kita juga harus menyesuaikan terhadap apa yang menjadi strategi dari Bawaslu dalam penerapan tugas, baik ini pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa. Sehingga kalau kita bicara pandemi 19 dalam melakukan pengawasan, maka hal ini nanti harus membutuhkan suatu strategi, penentuan fokus, penentuan subjek, penentuan objek, terus kemudian bagaimana kita cara melakukan sosialisasi, bagaimana kita nanti akan melakukan penindakan pelanggaran kalau ini kita bicara melaksanakan pemilihan di masa pandemi. Kemudian terkait dengan apa yang menjadi penerapan dari pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas dari 4 yang tersebut, tentunya kita harus mempersiapkan dulu terkait dengan SDM, terutama adalah SDM dari pengawas pemilu dan jajarannya. Termasuk ini juga SDM dari KPU dan jajarannya. Ini juga harus kita siapkan betul. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan protokoler COVID-19. Dari apa yang menjadi penerapan tugas, baik ini di KPU maupun di Bawaslu, maka protokoler COVID-19 ini harus nanti ada aturan tegas. Seperti apa protokoler COVID-19 ini nanti juga menjadi objek dari Bawaslu untuk bisa memastikan bahwa pelaksanaan ini sudah sesuai dengan protokoler COVID. Jangan sampai terkait dengan protokoler COVID ini
tidak dimasukkan di dalam suatu peraturan yang baik ini teknis maupun pengawasan, sehingga itu nanti akan menjadi debatable. Di saat kita melakukan pengawasan, kalau kita melakukan mungkin kita malah menyampaikan terkait dengan ini harus dilakukan dengan cara ini, kemudian ada yang menyatakan memang itu tugas Bawaslu. Hal yang seperti ini tentunya harus mulai saat ini ada suatu pemahaman bersama bahwa protokoler COVID ini memang harus dimasukkan di dalam peraturan teknis maupun peraturan Bawaslu itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, penerapan tugas yang lain di masa pandemi ini adalah menyusun fokus, strategi, metode pengawasan. Karena kalau kita hanya menggunakan metode pengawasan sebagaimana pemilu atau pemilihan yang tanpa ada pandemi ini, tentunya dengan pengawasan langsung dan tidak langsung, maka kita tidak bisa optimal dalam melaksanakan ketugasan kalau itu kita bicara ada wabah COVID-19. Sehingga tentunya metode pengawasan ini di samping pengawasan yang langsung atau tidak langsung tentu harus ada strategi lain. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan pengawasan di masa pandemi 19 ini. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun tentang teknis khusus untuk penanganan pelanggaran. Tentunya teknis penanganan pelanggaran ini bukan merupakan teknis yang mudah untuk kita lakukan di saat kita bicara bahwa perlu ada pembuktian, perlu harus ada interaksi secara langsung untuk memeriksa data, dokumen terkait dengan dua alat bukti dan lain sebagainya, termasuk juga terkait dengan klarifikasi kepada pihak-pihak yang itu akan kita lakukan klarifikasi. Lanjut, ini memang mohon maaf saya agak cepat karena saya mendengar saya hanya diberi waktu 15 menit. Karena ini slide saya agak banyak, saya berharap bahwa yang akan saya sampaikan ini masih bisa diakomodir. Makanya ini saya sampaikan pointer-pointernya, nanti terkait dengan penjelasan bisa ditanyakan. Masuk kepada indikator pemilihan yang berintegritas dan berkualitas. Mengapa indikator berintegritas dan berkualitas saya jadikan satu? Karena ini adalah merupakan suatu indikator yang hampir sama. Yang ini juga harus dipenuhi kalau kita menakar terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan di masa COVID ini. Yang pertama adalah terkait dengan indikator penyelenggara pemilunya sendiri. Bahwa terkait dengan penyelenggara pemilu ini adalah faktor yang utama atau dominan untuk bagaimana bisa menjadi indikator sampai sejauh mana integritas dari penyelenggara pemilu. Karena dari asas yang kurang lebih ada 11 asas itu, kita harus menerapkan secara optimal terkait dengan penerapan asas itu. Termasuk salah satunya adalah netralitas dan independensi. Karena terkait dengan independensi dan netralitas ini pada saat jeda tahapan itu, ada suatu proses mungkin yang itu proses di luar pengetahuan kami secara tapi mungkin nanti akan ada laporan dari luar bahwa pada masa jeda tahapan itu ternyata pada kita menonaktifkan pengawas pemilu ataupun mungkin menonaktifkan PPK maupun PPS, ada beberapa oknum misalnya PPK, PPS maupun Panwasca maupun pengawas pemilu desa yang ternyata dalam jeda waktu itu justru melakukan suatu kegiatan yang malah mengarah kepada sesuatu tindakan yang tidak netral. Nah, hal yang seperti ini tentunya menjadi pertimbangan terkait dengan integritas penyelenggara pemilu. Di samping nanti kaitannya dengan kesiapan psikis terutama dari penyelenggara pemilu karena memang kita dihadapkan pada situasi yang berbeda. Situasi dengan pandemi COVID-19 ini secara psikis juga akan mempengaruhi terhadap profesionalitas dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Kemudian di samping itu juga peserta pemilunya. Dalam hal ini peserta pemilihan. Peserta pemilihan juga menjadi faktor yang dominan sebagai indikator penentu pemilu yang berintegritas atau berkualitas. Karena kalau kita bicara peserta pemilihan, maka kita yang akan kita sampaikan juga terkait dengan integritas peserta pemilihan sendiri. Bahwa integritas peserta pemilihan di masa pandemi ini tentunya juga dipertaruhkan. Karena kalau kita bicara integritas peserta pemilihan, kita juga tidak menutup mata lah. Dalam setiap event pemilu maupun pemilihan tidak ada masa pandemi pun, dari sisi integritas peserta pemilihan ini kita juga belum bisa optimal memberikan pembelajaran politik terkait bagaimana kita bisa menolak politik uang. Bagaimana kita
berusaha untuk tidak terpengaruh dengan iming-iming. Ini hal yang sangat menjadi beban di masa pandemi ini. Apalagi masa pandemi ini perekonomian juga melemah karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi adanya COVID-19 ini, sehingga ada suatu kondisi di mana pemilih itu nanti juga ada kondisi yang yaitu tadi simbiosis mutualisme. Di sisi lain ada pasangan calon yang ini punya kepentingan, di sisi lain ini juga mempunyai harapan untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi bentuk keinginan dari pasangan calon. Nah, peserta pemilihan juga nanti akan menjadi indikator sampai sejauh mana partisipasi pemilih untuk bisa datang ke TPS kalau ini memang masih masa pandemi. Bagi peserta pemilihan yang mungkin itu dari sisi psikis juga merasa, untuk apa sih saya harus datang ke TPS? Karena saya takut, karena ini masa pandemi. Jangan-jangan saya nanti kalau datang ke TPS nanti justru saya akan sakit di saat saya sudah sehat. Nah, ini juga akan mempengaruhi bagaimana nanti tingkat partisipasinya. Padahal partisipasi pemilih ini juga bisa menjadi indikator dari pemilihan yang berkualitas. Tetapi pengukuran kualitas dari terkait dengan partisipasi pemilih ini tidak hanya seberapa tinggi partisipasinya, tapi tingginya partisipasi pemilih ini karena memang ada kesadaran terkait dengan penyaluran hak pilihnya tanpa ada dorongan dari apa yang dinamakan pragmatis dan rasional. Kemudian yang berikutnya indikatornya adalah birokrasi atau pemerintahan yang netral. Mengapa ini juga menjadi indikator? Karena kalau kita bicara pemilu maupun pemilihan, posisi pemerintahan terkait dengan birokrasinya dan juga ASN di dalamnya termasuk pejabat struktural dan fungsional, ini adalah posisi yang strategis sebagai subjek yang mungkin bisa berpotensi melakukan pelanggaran. Padahal kita tahu bahwa terkait dengan netralitas ini adalah penentu kalau itu memang menyangkut tentang birokrasi terkait dengan adanya kegiatan politik praktis, karena memang birokrasi itu diatur untuk adanya rambu-rambu bahwa ini adalah kegiatan sesuai dengan apa yang menjadi ketugasan ASN yang diatur netralitasnya maupun TNI Polri, dan ini adalah kegiatan politik praktis. Kemudian masyarakat pemilih, mohon maaf, yang tadi peserta pemilihan itu adalah paslon ya, yang paslon. Berarti ini saya akan kebalik, yang ini masyarakat pemilih itu adalah yang pemilih yang tadi sudah saya sebutkan, ini peserta pemilihan. Peserta pemilihan dalam hal ini adalah paslon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kalau di Kabupaten Bantul jelas tidak ada calon perseorangan, tapi pasti nanti akan ada calon yang diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Terhadap peserta pemilihan ini kita juga mempunyai ukuran terkait dengan menakar kualitasnya, yaitu peserta pemilihan juga harus berintegritas. Tidak hanya kepada penyelenggara, tapi juga peserta pemilihan. Kemudian yang berikutnya yaitu indikator tentang regulasi yang pasti, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief, bahwa regulasi yang pasti ini penting adanya dalam rangka untuk memastikan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, maka terkait dengan Perpu 2020 ini juga diimbangi dengan peraturan teknis baik dari sisi KPU maupun dari Bawaslu. Kemudian yang berikutnya yaitu kepatuhan atau ketaatan terhadap regulasi. Kepatuhan atau ketaatan terhadap regulasi ini tentunya akan sulit dilaksanakan atau kita dapatkan di saat kita tidak punya kesadaran. Di saat kita tidak punya kedewasaan untuk bagaimana menyikapi terhadap apa yang menjadi regulasi, larangan, dan sanksinya. Kemudian yang terakhir indikatornya adalah anggaran yang memadai. Mengapa anggaran yang memadai juga? 234 ini tentunya ini ada waktu yang paling berurutan untuk tidak dipakai. Nah itu Mbak Ayu, ini saya sudah 15 menit ya? Buat kenapa-napa Bu, diteruskan dulu. Bisa ya, sebentar ya. Oh, indikator yang terakhir yaitu terkait dengan anggaran sebagai pendukung proses pemilihan. Mengapa anggaran juga menjadi indikator terkait dengan pelaksanaan pemilihan yang berkualitas? Kita kembalikan lagi kepada kondisi di mana saat ini adalah kondisinya memang ada pandemi COVID-19. Di saat anggaran itu tidak mengakomodir
terhadap apa yang dinamakan protokoler COVID-19 sebagai upaya pencegahan atau mitigasi terhadap bencana non-alam ini, tentunya hal ini juga akan mempengaruhi terkait dengan kualitas itu sendiri. Kemudian kita akan lanjut kepada potensi pelanggaran yang ini bisa muncul di saat kita bicara pelaksanaan tahapan yang masih ada situasi kondisi pandemi. Kalau bicara terkait dengan potensi pelanggaran yang kemungkinan nanti akan muncul itu yang menonjol ada 3. Meskipun ada juga mungkin potensi-potensi yang lain, tapi potensi yang lain itu mungkin masih kita bisa antisipasi dengan banyaknya sosialisasi dan bagaimana kita memberikan pembelajaran politik di saat tahapan ini masih ada. Tapi untuk khusus yang 3 hal yang menonjol ini yang perlu menjadi perhatian kita semua. Dan kita berharap dari 3 yang menonjol ini, masyarakat kita juga harapkan ikut berpartisipasi dalam mengawasi, termasuk juga peserta pemilihan nanti kalau sudah ada peserta. Termasuk pihak-pihak terkait, diantaranya juga birokrasi dalam hal ini untuk saling mengawasi. Yang pertama adalah politik uang. Politik uang ini merupakan suatu fenomena yang setiap pemilu dan pemilihan masih selalu muncul. Apalagi kalau kita bicara politik uang di masa pemilihan yang ada situasi kondisi pandemi COVID-19. Tadi sudah saya singgung. Seperti apa modusnya? Sekarang ini mungkin sudah mulai bermunculan terkait dengan pemberian sumbangan. Yang ini di luar konteks sumbangan dari pemerintah, tapi sumbangan-sumbangan yang dari pribadi. Dan yang seperti ini nanti kalau tahapan ini sudah masuk, maka kita mengukur dari apa yang menjadi pelanggaran politik uang ini, apakah sumbangan ini diberikan, itu memang mengarah kepada money politik ini yang harus hati-hati. Sehingga tidak semua sumbangan itu bisa dimaknai sebagai sedekah di saat kita bicara dari sisi pengawas pemilu. Kemudian yang kedua adalah netralitas birokrasi. Netralitas birokrasi ini tentunya juga menjadi hal yang bisa menonjol kalau kita bicara pelaksanaan pemilihan. Karena pelaksanaan pemilihan ini subjek dari pengawasan atau peserta pemilihan ini sangat dekat. Dan kalau misal ini memang kita bicara bahwa subjek pengawasan terutama yang pasal 71, kalau kita bicara petahana, kalau kita bicara subjek yang tadi saya sebut bahwa pasal 71 itu mengatur subjek tentang bupati dan wakil bupati, maka tentunya posisi birokrasi terutama yang di Pemda ini juga menjadi posisi yang sangat strategis untuk dijadikan media bagaimana untuk menggalang suara. Maka disinilah nanti potensi-potensi ini bisa muncul. Termasuk yang ketiga adalah penyalahgunaan kewenangan dan kegiatan pemerintah terhadap kepentingan politik praktis. Saya baru bicara kepentingan politik praktis karena mengapa saya bicara kepentingan politik praktis? Karena kalau saya hanya bicara untuk kepentingan paslon, berarti ada celah dong kan seperti itu. Kalau ada celah, kalau misalnya ini belum pencalonan, boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Saya melakukan inilah yang perlu saya garis bawahi. Dari tugas pencegahan, kalau kita bicara penyalahgunaan kewenangan, maka penyalahgunaan kewenangan yang diatur di pasal 71 di Undang-Undang 10 2016 ini tentunya juga beriring dengan pasal 76 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 bagaimana dirubah Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Undang-Undang Pemda. Di situ diatur secara jelas baik di pasal 76 ayat 1 maupun di ayat yang 1 dan ayat 1 huruf D. Bahwa penyalahgunaan kewenangan ini memang diatur di pasal 76 termasuk juga nanti pasal 78 dan 80 di Undang-Undang Pemda. Mengapa kita juga melakukan pengawasan ini? Karena ini mengantisipasi bila mana dari sisi pelanggaran undang-undang yang pilkada ini belum terpenuhi terkait dengan unsur tahapan, tetapi ini bisa masuk kepada pelanggaran undang-undang lainnya. Dan tentunya dari Bawaslu RI sudah ada kesepakatan bahwa memang nanti Mendagri yang akan menindaklanjuti kalau ada pelanggaran khusus yang tadi saya sebut pasalnya. Kemudian saya akan masuk kepada siapa subjek yang bisa berpotensi melakukan pelanggaran. Subjek yang berpotensi melakukan pelanggaran yang terutama di pasal 71 adalah dalam hal ini pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN. ASN itu sendiri
anggota TNI, anggota Polri, kepala desa, bupati atau wakil bupati, pejabat bupati atau wali kota, petahana, dan ditambah adalah masyarakat pemilih. Terakhir adalah penyelenggara pemilu itu sendiri. Saya akan melanjutkan dengan jenis pelanggaran pemilihan. Jenis pelanggaran pemilihan ada 3. Pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilihan, dan pelanggaran kode etik. Kemudian yang berikutnya, biar cepat, saya akan menyampaikan ada hal yang krusial. Yang ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau kita mengukur indikator tentang kualitas penyelenggaraan pemilihan, apa hal yang krusial yang harus kita ketahui dan itu harus kita kawal bersama, yaitu yang menyangkut tentang pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang, yang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan calon atau pasangan calon. Mengapa ini saya sebut krusial? Karena ini juga akan mencederai proses di saat ini terjadi di Kabupaten Bantul. Maka dari itu kita berharap mulai saat ini, karena kita memang sudah fix tanggal 9 Desember akan melakukan suatu proses perhelatan pemilihan 2020, maka terutama pasal yang ini masyarakat juga harus tahu, peserta pemilihan juga harus tahu apa sih yang bisa membatalkan terkait dengan pasal-pasal yang itu memang krusial. Yang pertama adalah menyangkut tentang pasal 71. Pasal 71 ini berimplikasi kepada pembatalan. Tadi sudah saya sebut pasal 71 itu menyangkut biar bupati atau wakil bupati, dan kemudian di situ diatur bahwa tidak boleh melakukan mutasi dalam 6 bulan kecuali dengan mekanisme yang benar, kemudian tidak boleh menyalahgunakan kewenangan program fasilitas pemerintah. Lah itu ada di pasal 71. Itu bisa pembatalan kalau memang ada suatu pelanggaran yang dilakukan. Dan Bawaslu sudah melakukan suatu proses pengawasan karena ini pasalnya berbunyi 6 bulan sebelum tahapan pencalonan, bukan sebelum tahapan dimulai, tapi sebelum tahapan pencalonan ditentukan, maka kita sudah mulai masuk untuk menilai selama 6 bulan ini apakah ada potensi pelanggaran khususnya yang tadi saya sebut pasalnya. Kemudian pasal yang bisa membatalkan yang terkait dengan larangan yaitu di pasal 73. Pasal 73 ini menyangkut tentang politik uang. Dan subjeknya adalah calon atau pasangan calon yang atau tim kampanye. Dilarang menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya. Ini juga masuk kepada hal yang bisa membatalkan. Dan ini juga ada penekanan bahwa tidak boleh memberikan materi lainnya termasuk pada penyelenggara pemilu. Kemudian yang terakhir terkait dengan pasal 76. Pasal 76 ini juga bisa berimplikasi pembatalan karena ini menyangkut tentang partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon ataupun pasangan calon dilarang menerima sumbangan dari beberapa pihak yang dilarang. Di antaranya adalah negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swasta masyarakat asing, dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau sebutan lain. Nah, di sini sangat jelas bahwa diketahui ada sumbangan yang itu bersumber dari mereka yang dilarang memberikan sumbangan, maka itu bisa berimplikasi kepada pembatalan. Mungkin itu Mbak Ayu, mungkin sudah 15 menit ya lebih ya. Kami mohon maaf hanya bisa menyampaikan itu dulu, nanti bisa dikembangkan dengan diskusi. Terima kasih, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bu Harlina. Berikutnya setelah kita mendengar dan melihat pemaparan dari sisi penyelenggara pemilu, selanjutnya adalah pemaparan dari sisi akademisi berupa tinjauan kajian politik dan kepemiluan. Kepada Bapak Abdul Ghaffar Karim, dipersilahkan. Terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Sudah. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Pak Ketua KPU, para
para pimpinan Bawaslu, dan juga para pejabat yang hadir sore ini, termasuk Pak Wabub, Pak Kiai Halim Muslih. Maaf lahir batin Pak Kiai. Bapak Ibu sekalian, saya ada bahan presentasi yang tadi sudah saya sampaikan ke Pak Ketua KPU. Apakah bisa ditampilkan? Bisakah? Bisa nggih? Nah, baik ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin melihat secara sekilas saja bagaimana kita menakar sebuah kualitas sebuah politik elektoral. Jadi pilkada itu adalah bagian dari sebuah politik elektoral yang sebenarnya seluruh mekanismenya itu serupa dengan politik elektoral lainnya, yaitu pileg maupun pilpres. Takaran-takarannya juga sama. Banyak hal yang bisa kita lihat, akan tetapi dalam kesempatan singkat ini saya ingin melihat 3 hal saja, yaitu kualitas penyelenggaraan, kemudian kualitas partisipasi, lalu kualitas pengawasan. Ini nanti akan kita lihat dalam konteks bagaimana Pilkada 2020 itu dipersiapkan. Minta tolong berikutnya, jadi kita digeser panah ke kanan saja untuk melihat kualitas penyelenggaraan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kualitas penyelenggaraan ini sangat terkait dengan bagaimana pemilu itu dilaksanakan. Kita perlu memegang definisi dasar pemilu, yaitu proses pemungutan suara rakyat dan konversi suara itu menjadi kursi. Sederhana saja definisinya, akan tetapi kita tahu implikasi operasionalnya luar biasa kompleks ya. Nah, pertanyaan kunci di dalam kualitas penyelenggaraan pemilu itu adalah apakah sebuah peristiwa elektoral, dalam hal ini kita bisa melihat pilkada, apakah pilkada yang akan dilaksanakan itu apakah elektoral itu telah dikelola dengan memenuhi nilai demokrasi, etika kepemiluan yang bersifat universal, dan aturan-aturan yang berlaku. Kelihatannya cuma 3 ukuran saja, akan tetapi kita tahu itu sangat tidak mudah untuk menerapkan. Misalnya nilai demokrasi. Nilai demokrasi yang utama adalah kedaulatan di tangan rakyat. Dari segi ini saja kita sudah bisa menakar kualitas penyelenggaraan pemilu itu dengan sangat ketat ya, dengan sangat keras bahkan. Kita bisa menakar apakah pemilu kita, pilkada kita itu sudah betul-betul mengabdi kepada prinsip kedaulatan di tangan rakyat, ataukah sekedar menjadikan rakyat sebagai statistik pemilih. Kita bisa menakar apakah pemilu kita itu telah meletakkan rakyat sebagai sentrum, sebagai pusat logika berpolitik, ataukah jangan-jangan elitlah yang menjadi sentrum logika politik itu. Kita bisa takar itu. Itu baru satu saja dari nilai demokrasi. Yang kedua, etika kepemiluan. Etika kepemiluan sudah diturunkan dalam sejumlah rumusan dalam Undang-Undang Pemilu. Tapi pada prinsipnya misalnya, penyelenggara pemilu itu tidak boleh memihak. Penyelenggara pemilu tidak boleh berat kepada calon tertentu atau kekuatan politik tertentu. Dan kita tahu ini saja tidak selalu mudah diterapkan. Nah, kita tidak mudah tidak mudah untuk menghindari kedekatan politik dan personal dari penyelenggara pemilu dengan kekuatan politik. Bahkan kita tahu sejak rekrutmen para penyelenggara pemilu itu kekuatan politik sudah bertarung untuk turut memperoleh bagian. Lalu kemudian aturan yang berlaku. Undang-undang pemilu, peraturan KPU, undang-undang pemerintahan daerah dan seterusnya itu mengatur, adalah sistem yang mengatur bagaimana pilkada diselenggarakan.
begitu juga politik elektoral yang lainnya. Dari itu saja kita sudah bisa menakar. Soal tahapan, apakah ditaati dengan baik dan seterusnya. Itu semua menentukan bagaimana kualitasnya. Nah, kualitas penyelenggaraan itu ditentukan tentu saja oleh banyak faktor. Misalnya, faktor suasana politik sangat menentukan. Dalam sebuah politik yang demokratis, maka kita mudah sekali untuk mengejar kualitas penyelenggaraan pemilu yang sebaik-baiknya. Akan tetapi, kalau suasana politiknya tidak demokratis, kalau suasana politiknya otoritarian, maka kualitas penyelenggaraan itu tidak akan mudah dikejar. Faktor lain yang membuat kita bisa menyelenggarakan pemilu secara berkualitas, mau tidak mau, itu adalah soal dana dan infrastruktur. Kita memerlukan dana yang cukup dan dana yang leluasa untuk dikelola oleh penyelenggara pemilu agar kita bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik. Tapi kita juga perlu infrastruktur yang memadai agar pemilu bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya, agar pilkada bisa berlangsung dengan baik. Kita yang berada di Jawa, di DIY, mohon maaf. Mohon maaf, ada suara agak keras dari musola sebelah. Jadi Bapak Ibu sekalian, infrastruktur itu akan sangat mempengaruhi kualitas pilkada dan pemilu secara umum. Kita beruntung kalau di Jawa tidak ada hambatan infrastruktur, terutama di DIY, di mana semua tempat bisa dijangkau dengan baik. Tetapi di banyak daerah lain kita tahu infrastruktur ini masih masalah serius, dan itu akan sangat menentukan penyelenggaraan pilkada maupun pemilu. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ada faktor khusus tentu saja di luar faktor politik dan di luar faktor dana dan infrastruktur itu. Faktor khusus adalah termasuk apa yang kita rasakan sekarang, yaitu kalau ada bencana, baik bencana yang bersifat bencana alam, natural disaster, maupun pandemi ya, yang sedang kita hadapi saat ini. Pandemi ini menyebabkan kualitas penyelenggaraan pemilu itu terganggu, antara lain seperti yang kita tahu karena ketidakpastian penyelenggaraan pilkada. Bapak Ibu sekalian, saya pribadi sebenarnya lebih condong kepada opsi untuk menunda pilkada sampai tahun 2021. Bagi saya, menghindari kesulitan, menghindari mudarat itu jauh lebih penting daripada mengejar proses sirkulasi elit politik sesegera mungkin. Ini prinsip fikih yang saya kira Pak Kiai Halim sangat memahami, yaitu mengejar mufsadat itu lebih diutamakan daripada menghindari mufsadat lebih dikejar daripada mengejar manfaat. Tapi ternyata pemerintah memutuskan untuk tetap melaksanakan pada bulan Desember. Nah, ini menimbulkan banyak konsekuensi. Salah satu konsekuensinya adalah dana yang akan melonjak. Karena banyak hal yang harus diperhatikan, termasuk terutama sekali protokol kerumunan di dalam pandemi. Jadi faktor-faktor khusus seperti itu adalah hal yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu. Kita tentu ingat bahwa dalam sejarah kita beberapa kali menunda pemilu. Nanti kita bisa bahas apabila diperlukan. Berikutnya, Mbak, untuk melihat kualitas partisipasi. Jadi setelah kita memahami bahwa ada kualitas penyelenggaraan pemilu, yang perlu diperhatikan juga dalam pilkada nanti adalah kualitas partisipasi. Nah, memang partisipasi yang paling kasat mata itu adalah bagaimana warga menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi sebenarnya warga menggunakan hak suaranya, warga menggunakan hak pilihnya, itu hanyalah permukaan saja dari keseluruhan kualitas partisipasi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah warga negara turut mengawasi penyelenggaraan pilkada? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berkali-kali mengatakan di banyak kesempatan bahwa dalam esensi demokrasi, mengawasi pilkada, mengawasi pemilu, itu lebih penting daripada rakyat menggunakan hak suaranya. Sama-sama penting.
Saya tidak mengatakan bahwa rakyat menggunakan hak suaranya tidak penting, akan tetapi penggunaan suara, vote itu adalah hak, tapi mengawasi pilkada itu adalah kewajiban sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita kan agak kebalik, lebih mengejar soal penggunaan hak suara ketimbang pengawasan. Itu pun belum yang substansi. Yang lebih substansi lagi, apakah dalam proses elektoral itu warga negara melaksanakan kewajibannya untuk mengawasi penyelenggaraan negara dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah sistem demokrasi, esensinya adalah rakyat pemilik kedaulatan, dan pemilik kedaulatan itu harus terus-menerus mengawasi penyelenggaraan kedaulatan yang dia mandatkan kepada sekelompok kecil orang. Jadi sekali lagi penting memang mengawal partisipasi dalam bentuk pemberian hak suara, akan tetapi lebih penting lagi bagi kita sebenarnya adalah melihat apakah warga negara turut mengawasi pilkada. Dan lebih penting lagi apakah warga negara turut mengawasi penyelenggaraan negara. Tanpa pengawasan ini, tanpa partisipasi berupa pengawasan ini, maka barulah demokrasi itu tidak akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah kualitas pengawasan. Ini sebenarnya terkait juga dengan kualitas partisipasi tadi, tapi kualitas pengawasan ini terkait dengan beberapa hal. Yang terpenting adalah pertanyaan kunci yang harus kita ajukan dalam konteks pengawasan ini terkait dengan apakah ada mekanisme yang terlembaga dan berjalan efektif untuk mengawasi pemilihan umum. Jadi bukan hanya mekanismenya itu ada, tapi harus terlembaga, dan yang ketiga harus berjalan efektif untuk mengawasi pemilihan umum. Nah, mengawasi seperti gambar yang ada di slide ini, itu tidak hanya melihat jam berapa sekarang, akan tetapi kalau bisa rakyat mengontrol mau terlihat jam berapa, gitu kira-kira ya. Itu pesan moral yang ada di balik gambar tangan dengan tali yang mengendalikan salah satu jarum jam. Karena sekali lagi, dalam demokrasi, rakyatlah yang punya kedaulatan. Rakyat yang harus menentukan intonasi. Nah, jadi sekali lagi pertanyaannya adalah apakah ada mekanisme yang terlembaga dan berjalan efektif untuk mengawasi pemilihan umum. Saat ini di Indonesia, leading institutions untuk mengawasi penyelenggaraan pilkada dan pemilu itu adalah Bawaslu. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, Bawaslu itu sebenarnya harus kita perlakukan sebagai fasilitator pengawasan, bukan pelaksana pengawasan. Karena pengawasan itu harusnya ya dilakukan oleh seluruh warga negara. Jadi Bawaslu itu adalah leading institution yang memfasilitasi pengawasan agar orang-orang bersedia melakukan pengawasan, agar orang-orang berani melakukan pengawasan. Selain Bawaslu, kita berharap juga media melakukan pengawasan. Media kita harapkan bisa melakukan pengawasan dengan objektif. Objektif atau intersubjektif. Dalam arti begini, intersubjektif adalah oke lah ada media massa yang berpihak kepada kekuatan politik tertentu. Tapi jangan sampai semua media massa berpihak kepada kekuatan politik A. Sebaiknya berimbang juga, biarkan ada media yang berpihak kepada kekuatan politik B, sehingga kemudian ada imbangan, ada intersubjectivity yang membuat orang bisa melihat dengan cara yang lebih objektif. Pengawasan juga Bapak Ibu sekalian sangat perlu dilakukan oleh komunitas, karena pelanggaran-pelanggaran pemilu dan pelanggaran pilkada banyak sekali berlangsung di aras komunitas, di mana relasinya itu sangat ewuh pekewuh. Kalau sudah di lingkup komunitas kita jadi sungkan mau mengawasi. Misalnya, ambil contoh, politik uang itu sangat susah diawasi. Salah satu penyebabnya adalah karena itu kadang-kadang berlangsung di lingkup komunitas yang orang sungkan untuk melaporkan. Itu satu. Yang kedua, politik uang itu adalah pelanggaran yang menguntungkan. Kalau pelanggaran yang lain-lain, misalnya menempel alat peraga kampanye di rumah pribadi, itu kan merugikan, merusak rumah orang. Tapi money politics, orang kita menerima uang,
50.000, 100.000. Jadi ini menyenangkan sehingga kemudian semangat untuk mengawasi di lingkup komunitas itu menjadi rendah. Itu kenapa money politics itu masih sangat sulit kita atasi sampai saat ini. Diperlukan mental yang betul-betul kuat untuk melaksanakan. Jadi begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian aspek-aspek yang cukup penting bagi kita untuk dilihat secara umum tentang penyelenggaraan politik elektoral dan bagaimana mengawal kualitas politik elektoral itu dari 3 aspek tadi, yaitu penyelenggaraan, partisipasi, dan pengawasan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Pak Gafar. Berikutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan dari Sudarmanta, PPK Kretek. Ini pertanyaan untuk Pak Gafar. Mengutip Direktur Perludem yang menyebutkan bahwa pemerintah telah memaksakan diri untuk penyelenggaraan pemilihan di 9 Desember 2020, bagaimana tinjauan akademis bila asumsi optimis yang menjadi dasar penyelenggaraan, yaitu menurunnya tren penyebaran COVID-19 ini belum juga bisa terwujud? Dipersilakan Pak Gafar untuk ditanggapi. Itu ada di chat ya. Iya. Sambil baca lagi ini. Siapa tadi yang nanya, Mbak Ayu? Sudarmanta. Sudarmanta. Saya sambil baca pertanyaannya. Iya. Mana ya? Bagaimana tinjauan? Ini sebenarnya alumnus tata kelola pemilu bisa menjawabnya ini ya. Ditujukan buat Pak Gafar ini. Baik, sebenarnya begini, problem dengan keputusan untuk melaksanakan pilkada pada bulan Desember itu diambil menurut saya dengan asumsi yang terlalu optimistik bahwa pandemi COVID-19 ini sudah akan bisa kita kendalikan pada bulan-bulan September. Nah, sebenarnya tidak banyak yang memegang asumsi seoptimis itu. Para dokter masih mengatakan kemungkinan besar kita masih harus sangat berhati-hati setidak-tidaknya sampai bulan Desember. Sangat berhati-hati artinya kita menghindari kerumunan yang sangat besar sehingga tidak memudahkan untuk teridentifikasi. Kalaupun kita mau bertemu dengan orang lain, kita bisa bertemu dengan orang-orang dalam lingkup kecil yang semuanya kita kenal, sehingga kalau ada satu positif COVID, mudah melacak siapa saja yang berinteraksi dengan dia. Tapi kalau sampai kampanye, itu ngumpul kampanye pilkada ribuan orang, itu kita akan sangat sulit. Nah, menurut saya problemanya ada di situ. Problemanya terletak di asumsi yang terlalu optimistik tentang COVID ini. Padahal kita tahu tanpa pandemi ini pun ya berpilkada dan berpemilu itu melelahkan. Dalam pemilu 2019 saja sudah banyak kasus ya petugas KPPS yang sakit dan meninggal karena kita tidak cukup kuat krisis manajemen kita. Kemampuan kita untuk mengelola krisis itu tidak cukup kuat sehingga kalau ada yang sakit kemudian kita tidak tahu harus bertindak bagaimana. Jadi menurut saya ini sekali lagi pendapat pribadi ya, bukan saya tidak tahu bagaimana konteks dengan pertanyaan yang tadi, tapi saya termasuk yang tidak mendukung sebenarnya pemilu pilkada dilaksanakan secara terlalu cepat. Begitu, Mbak. Baik. Ini berikutnya ditujukan kepada Pak Arief, anggota Komisioner KPU Bantul, dari Jai Adi, dari komunitas disabilitas, kendala sosialisasi
sosialisasi jika diadakan secara online di masa pandemi COVID-19 ini, karena untuk mendapatkan informasi pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas, baik soal tata cara pemilu maupun menyangkut informasi rekam jejak calon, khususnya kelompok disabilitas netra dan tuli tanpa ada bahasa isyarat bagi mereka. Bagaimana Pak Arief? Mohon ditanggapi. Iya, makasih Mas Jayadi. Sebenarnya yang saya sampaikan tadi tidak satu-satunya media sosialisasi itu harus pakai virtual, tetapi ini hanya menjadi satu di antara media saja. Tentu media tatap muka masih ada, cuma nanti proses dan tata caranya akan berbeda dengan tata cara yang kemarin, karena secara protokol kesehatan jelas kalau saat ini perlu pembatasan interaksi dengan banyak orang. Maka Mas Jayadi, ini masih kita desain untuk segmen pemilih disabilitas, segmen pemilih pemula, segmen perempuan, tentu nanti akan berbeda-beda caranya. Termasuk media ataupun bahan sosialisasi yang akan kita buat, ini juga kita harapkan bisa menjangkau seluruh pemilih yang ada di Bantul. Hanya metodenya saja yang berbeda. Kalau kemarin itu misalnya kita bisa ketemu dengan 50 orang dengan teman-teman difabel, ya mungkin besok tidak bisa dalam 1 kali waktu, mungkin harus 2 atau 3 kali waktu, karena untuk menghindari banyaknya kerumunan tadi. Jadi jangan khawatir, mekanisme itu ada, kita perlu menyesuaikan dengan hal yang baru untuk pelaksanaan sosialisasi itu. Mungkin demikian Mbak Ayu, terima kasih. Dari Mas Heri ada pertanyaan untuk Bu Harlina. Usaha Bawaslu untuk merubah paradigma masyarakat tentang personil pengawas pemilu sampai tingkat TPS agar tidak memihak pada paslon tertentu. Mungkin tentang netralitas, bagaimana Bawaslu Bantul menjamin netralitas pengawas. Begitu Bu Harlina, monggo ditanggapi. Terima kasih Mbak Ayu dan juga Mas Heri ya. Begini, bagaimana Bawaslu menjamin terkait dengan integritas khususnya dari pengawas? Kami tekankan sekali lagi bahwa terkait dengan mengaktifkan kembali pengawas pemilu ad hoc yang kemarin dinonaktifkan karena penundaan tahapan, maka Bawaslu Kabupaten Bantul tetap akan menerima masukan dari masyarakat atau pihak-pihak tertentu terhadap mereka yang pada masa nonaktif itu kemungkinan melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang itu mengarah kepada politik praktis atau kepada keterpihakan. Meskipun saat ini kita belum masuk kepada tahapan pencalonan, tapi itu juga bisa menjadi ukuran atau parameter apakah yang bersangkutan itu masih bisa layak untuk kita aktifkan kembali atau tidak. Inilah dalam rangka untuk bagaimana kita nanti akan menjamin bahwa terkait dengan integritas penyelenggara pemilu khususnya dari sisi pengawas pemilu ini bisa kita lakukan. Termasuk sama, kita juga berharap kepada KPU dan jajarannya agar supaya untuk pelaksana teknis di tingkat PPK maupun PPS itu juga perlu juga dipertimbangkan kalau nanti misal ditemukan atau mungkin ada informasi terkait dengan ketidaknetralan atau mungkin terkait dengan tidak independensinya si oknum dari PPK maupun PPS, ya berarti harus ada penelusuran untuk membuktikan bahwa itu memang ada suatu tindakan yang mengarah kepada keterpihakan. Karena mengapa ini kita lakukan mulai saat ini?
Karena ya dalam rangka kita akan nanti mempertanggungjawabkan terhadap kualitas dari apa yang menjadi pelaksanaan pemilihan, khususnya dari ukuran netralitas penyelenggara pemilu. Itu Mbak Ayu dan Mas Heri. Nggih, matur nuwun Bu Herlina. Baik, ini para peserta kayaknya sudah tidak sabar. Untuk para narasumber, kita mohon untuk memberikan closing statement. Yang pertama, Pak Abdul Ghaffar Karim, terus berikutnya yang kedua, Ibu Herlina, dan yang terakhir, Pak Arief Hidayanto. Monggo, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Saya ingin sekilas bercerita saja lagi bahwa kami di DIY, yaitu antara Visipol UGM, kemudian KPU DIY, Bawaslu DIY, dan Jaringan Demokrasi Indonesia DIY, itu sejak akhir tahun lalu merencanakan program yang kami sebut Sengkuyung Pilkada 2020, yaitu menyengkuyung, mengusung bersama-sama beban berat pilkada itu secara multi-stakeholder. Sayangnya program ini jadi tersendat-sendat gara-gara pandemi ini, tapi kita optimistik beberapa hal tetap bisa kita laksanakan. Misalnya salah satu yang kita sempat rencanakan adalah mengadakan forum selapanan di ketiga kabupaten yang berpilkada di DIY. Mudah-mudahan ini bisa kita tetap tindak lanjuti. Tapi poin yang ingin saya sampaikan dalam closing statement ini adalah, ini berpilkada ini bukan beban yang mudah, bebannya sangat berat, karena itu alangkah sangat baiknya kalau beban ini kita usung bersama-sama. KPU bersama Bawaslu, bersama jaringan civil society, bersama universitas, itu mengusung bersama-sama sesuai dengan ruang peran masing-masing yang bisa dilaksanakan. Dengan demikian kita harapkan ada sinergi yang membuat capaian Pilkada 2020 ini bisa optimal dan lebih baik daripada yang kita harapkan. Mungkin begitu Mbak Ayu, sekali lagi prinsipnya mari kita bersinergi, mari kita kawal, mari kita pastikan bahwa Pilkada 2020 yang sudah di depan hidung ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Berikutnya Bu Herlina, monggo. Terima kasih Pak Ghaffar. Terima kasih Mbak Ayu. Closing dari kami Bawaslu Kabupaten Bantul adalah bahwa kualitas penyelenggaraan pemilihan 2020 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara pemilu, akan tetapi seluruh elemen, baik ini adalah peserta pemilihan, baik ini adalah subjek pemilihan, baik ini adalah pihak-pihak terkait, dalam hal ini ada stakeholder, partai politik, ini semuanya mempunyai tanggung jawab yang sama untuk bagaimana bisa mengawal dari sisi integritas prosesnya, sehingga apa yang menjadi proses yang berintegritas inilah nanti yang akan kita dapatkan hasil yang berkualitas dengan kita mempunyai pemimpin yang berintegritas pula. Kemudian yang kedua, pembelajaran kepada masyarakat pemilih dan juga penyelenggara pemilihan sendiri, jangan sampai terkait dengan apa yang dinamakan politik uang ini kita bisa menjadi pelanggar atau pelaku. Karena terlebih adalah penyelenggara pemilu terkait dengan apa yang dinamakan politik uang ini, di samping ini adalah pidana, maka ini adalah juga pelanggaran kode etik. Dan masyarakat pemilih sendiri, kalau misalnya melakukan politik uang, ini juga bisa mempengaruhi apa yang dinamakan kualitas proses pemilihan. Kemudian yang terakhir, apa yang menjadi ukuran atau kualitas terhadap penyelenggaraan pemilihan, maka kita juga meminta dari peran masyarakat untuk ikut menjadi pengawas partisipasi, sehingga masyarakat tidak hanya pasif untuk melihat apa yang dinamakan proses demokrasi, tetapi masyarakat juga mempunyai beban moral yang sama kepada kita semua, ya, bahwa apa yang nanti akan menjadi prosesnya, ini adalah proses bersama untuk kita pertanggungjawabkan bersama. Kemudian yang terakhir, mari sukseskan pemilihan 2020 tanpa ada pelanggaran dan kita tegakkan regulasi yang ada. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Demikian Mbak Ayu. Terima kasih Bu Herlina. Monggo dipersilakan Pak Arief. Closing statement-nya. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Saya cukup singkat saja untuk menutup diskusi kita kali ini. Jadi ada dua kata yang perlu kita lakukan.
Di masa pandemi ini kita harus sungguh-sungguh, pertama. Yang kedua adalah berhati-hati. Dua kata ini tentu menjadi kunci bagi suksesnya penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 ini, mengingat kesungguhan itu menjamin sebuah kepercayaan bagi masyarakat. Sebagai contoh, ketika tadi Berlina menyampaikan jaminan integritas dari penyelenggara pemilu, kami mencoba untuk teman-teman PPK PPS ini sebelum diaktifkan ada proses assessment ulang. Dan sudah proses ini berjalan, sudah kita laksanakan hingga saat ini. Sudah 95% assessment itu selesai. Yang kedua adalah kehati-hatian. Kehati-hatian ini perlu kita lakukan, mengingat situasi pandemi ini belum tentu sampai dengan bulan Desember akan selesai. Sehingga keamanan, kenyamanan baik itu untuk peserta maupun untuk pemilih wajib kita kedepankan. Semoga nanti berjalan dengan kualitas, bisa menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati Bantul yang berintegritas, berkualitas, dan mensejahterakan masyarakat Bantul. Interupsi, masih ada pertanyaan dari Terima kasih Mbak Ayu. PAN yang belum dijawab, Mbak moderator. Maaf Pak, ini sudah closing untuk udah closing statement. Tapi sepertinya waktu masih pukul 16:15, sekarang baru 16:15, sekarang baru 15:35, masih ada waktu. Baik. Jadwal yang ditentukan. Baik, bagaimana Pak Arief? Akan ditanggapi pertanyaannya? Ya, sepertinya pertanyaan kepada teman-teman Bawaslu itu Mbak. Oke, baik. Kepada Bu Herlina, ini ada pertanyaan dari Heri Fahamsyah, PAN. Belajar kasus pelaporan Pak Suharsono, di kasihan kemarin yang sudah diputuskan tidak melanggar, ada beberapa hal yang jadi pertanyaan saya. Karena kemungkinan paslonnya adalah petahana semua. Yang pertama, apakah kegiatan yang dilakukan paslon di saat jam kerja itu melanggar atau tidak? Karena jabatan yang sifat melekat bagi mereka. Kemudian yang kedua, pelanggaran apa saja yang mungkin dilakukan oleh calon paslon yang kemungkinan petahana, karena sampai saat ini paslon belum ditetapkan oleh KPU. Monggo Bu Herlina ditanggapi. Terima kasih Mbak Ayu. Mas Heri lagi ya ini ya? Pak Heri Firmansyah ya Pak? Pak Heri Farhamsyah. Terkait dengan pertanyaan tentang kegiatan di Kasihan ya, bahwa kegiatan di Kasihan yang kemarin dilakukan pembagian bingkisan itu memang dari Bawaslu Kabupaten Bantul sudah melakukan rapat pleno terkait dengan apa yang menjadi hasil analisa. Ini baru hasil analisa. Hasil analisa pengawasan kita melalui penelusuran, bahwa di situ kan memang kalau kita bicara pengawasan itu kan kita mengawasi terkait dengan pasal 71-nya dan juga terkait dengan pasal 76-nya, termasuk juga terkait dengan netralitas ASN-nya. Jadi ada 3 objek yang kita lakukan penelusuran di situ. Dari hasil penelusuran kita pada beberapa hari yang lalu, memang semua yang kemarin menjadi bentuk kegiatan itu ASN dalam hal ini hadir di acara itu kan tidak tahu kalau memang itu adalah acara pemberian bingkisan yang memang sifatnya adalah person, bukan sebagai bupati tapi sebagai Bapak Suharsono secara pribadi. Itu kalau dari sisi netralitas ASN-nya, sehingga dari sisi netralitas ASN-nya, pemenuhan syarat formil material, kalau ini adalah dugaan pelanggaran netralitas ASN sendiri dari Undang-Undang 5/2014 juga belum bisa terpenuhi terkait dengan peristiwa dugaannya, karena di situ memang ASN itu tidak ada yang tahu kalau memang yang akan dibagikan itu ada tas yang berlogo nama Pak Arsono maupun Pak Toto. Itu jawaban kami. Lebih detailnya bisa datang ke Bawaslu Kabupaten Bantul untuk kita
sampaikan secara lisan. Kemudian dari sisi pasal 71-nya, kita memang belum bisa memenuhi syarat formil material, karena kalau kita bicara pemenuhan syarat formil material, ini baru bisa kita penuhi kalau sudah waktunya 6 bulan pada tahapan pencalonan. Tetapi mengapa kita melakukan penelusuran terkait dengan hal ini? Apa yang menjadi hasil penelusuran khusus untuk pasal 71 itu akan kita gunakan sebagai dasar data pengawasan dalam jangka waktu 6 bulan kalau nanti dihitung dari tahapan pencalonan yang akan ditetapkan tanggal penetapan paslon pada bulan 23 September, sehingga dihitung dari 6 bulan sebelum 23 September, maka itu adalah data pengawasan dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan kepada dua subjek baik bupati maupun wakil bupati terkait dengan penerapan pasal 71. Terus terkait dengan pasal 76-nya yang Undang-Undang Pemda, maka inilah yang nanti akan kita lakukan koordinasi dengan ORI maupun LOD agar supaya tetap dilakukan pencegahan kepada paling tidak bupati atau wakil bupati dalam melaksanakan ketugasan secara kepala daerah dan juga secara person. Karena memang ini beririsan juga dengan ketugasan dari lembaga pengawas eksternal, termasuk juga ini adalah ketugasan dari Bawaslu kalau kita bicara pengawasan undang-undang lainnya. Kalau memang misalnya nanti ada suatu kajian dari pasal 76 itu terpenuhi, ya berarti kita memang harus menindaklanjuti ke Mendagri. Tapi kemarin kita memang sudah melakukan analisa kalau itu terkait dengan kegiatan yang di Kasian itu dari sisi penggunaan anggaran itu adalah anggaran pribadinya Pak Harsono sama Pak Toto. Kalau yang tadi saya dengar dan kemarin dari hasil klarifikasi itu memang anggaran pribadi, sehingga belum bisa dikategorikan bahwa itu adalah menggunakan program pemerintah. Hanya saja ada catatan di sini bahwa yang menjadi catatan rambu-rambu kita adalah itu menggunakan fasilitas pemerintah dalam pembagian bingkisan, yang itu pembagian bingkisan person. Itu Mas Heri, kalau nanti ada hal yang perlu ditanyakan secara detail, kita siap untuk menyampaikan beberapa hal, tapi prinsip yang kita lakukan adalah yang sifatnya umum terkait dengan hasil rapat pleno kita. Terima kasih Mbak Ayu. Baik, terima kasih Bu Harlina penjelasannya. Semoga sudah memahami semua. Demikian acara dialog kita pada hari ini. Semoga dapat memberikan tambahan informasi bagi kita semua dan dapat bermanfaat pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Untuk sertifikat akan dikirim melalui nomor WA yang terdaftar. Terima kasih atas informasi yang diberikan oleh narasumber serta partisipasi aktif dari peserta dialog virtual pada hari ini. Stay safe, stay aware. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.